cheat the survive, I'll be honest. Your loving did not me. I am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudara-saudari sekalian karena telah berkenan memenuhi undangan untuk menghadiri konferensi kasus pada hari ini. Kegiatan konferensi kasus kita kali ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan juga solusi yang tepat untuk menangani kasus yang dialami oleh salah satu siswa kita dengan inisial MP dari kelas 12. Ya, kita akan melaksanakan konferensi kasus mengenai masalah salah satu anak murid kami yang melakukan bully terhadap temannya. Konferensi kasus itu sendiri adalah merupakan kegiatan pendukung atau pelengkap dalam bimbingan dan konseling untuk membahas permasalahan siswa atau konseling dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan siswa atau konseling. Dalam menyampaikan pendapat atau keterangan-keterangan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan pihak-pihak yang datang pada konferensi kasus kita kali ini. Untuk kepala sekolah atas nama Amelia Syahija, konselor saya sendiri yaitu Mutmainah Agus, wali kelas Nur Fadillah, psikolog Siti Hairini Rifai, orang tua konseli Nur Fadillah, orang tua korban Siti Hairini Rifai, dan konseli sendiri yaitu dengan inisial MP. Adapun gambaran masalah yang dialami siswa ini adalah yang pertama, siswa dengan inisial MP berdasarkan pengamatan keseharian di kelas sering mengusili teman sekelasnya. Yang kedua, siswa MP selama 3 bulan terakhir ini sering tidak hadir dengan alasan izin atau sakit. Yang ketiga, nilai yang diperoleh siswa MP selama 3 bulan terakhir ini sering mendapatkan nilai di bawah KKM. Yang keempat, siswa MP merasa telah lelah dengan keadaan orang tuanya yang dimana 3 bulan terakhir selalu bertengkar atau bisa dikatakan tidak rukun seperti sebelumnya. Kemudian gambaran masalah yang terakhir yaitu siswa MP ini 2 hari yang lalu telah membuli teman sekelasnya, yang dimana ini termasuk rasis karena mengatakan bahwa si korban ini yang dikategorikan gelap. Baiklah, untuk para hadirin sekalian, apakah ada yang ingin menyampaikan pendapat atau mungkin dari Ibu Amelia selaku kepala sekolah? Saya persilahkan. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah hadir untuk mengikuti kegiatan kita hari ini guna membahas permasalahan yang dihadapi anak kami dengan inisial MP, dan saya juga berharap setelah kegiatan ini kita dapat menemukan jalan keluarnya, dan saya juga berharap untuk kedepannya kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di sekolah kita, karena kejadian ini merupakan kejadian yang tidak baik untuk dilakukan dan dapat mencemarkan nama baik sekolah kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Mutmah. Terima kasih. Baiklah, itu tadi penyampaian sedikit dari Ibu Kepala Sekolah, yang mana dia mengharapkan tidak adanya kasus seperti ini lagi, yang sebelumnya saya meminta kepada Ibu Hairini
selaku psikolog terkait dengan masalah MT ini, terutama terkait pembulian terhadap temannya sehingga temannya trauma dan tidak mau lagi untuk masuk ke sekolah. Bagaimana pendapat Ibu tentang permasalahan ini? Oke, baiklah, terima kasih Bu. Jadi kalau pandangan saya, kita harus melihat dua sudut antara pelaku dengan si korban. Jadi kita lihat keadaan si pembuli ini kenapa sampai melakukan pembulian. Menurut saya, MV ini melakukan pembulian dikarenakan emosi atau pengaruh dari permasalahan pribadi yang dia tidak mengetahui bagaimana cara meluapkannya dengan baik. Sehingga tanpa dia sadari, semua itu dia keluarkan dengan perilaku-perilaku yang merugikan dirinya sendiri. Kemudian kita juga harus memberikan stimulus kepada korban, karena yang namanya trauma itu sangat perlu ditangani. Karena berkaitan dengan mental, karena takutnya terjadi masalah. Ya, baiklah, itulah tadi penyampaian pernyataan dari Ibu Psikolog, Ibu Hairini. Terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya kepada Ibu Nurfadila selaku wali kelas dari MT sendiri. Bagaimana perkembangan MT ketika di kelas maupun di lingkungan? Seperti apa yang Ibu ketahui? Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Konselor. Bagi saya ini, selama saya sebagai wali kelasnya, awalnya MV ini merupakan anak yang sangat rajin dan tidak suka mengganggu teman-temannya. Bahkan yang saya lihat ini, nilai rapornya itu sangat bagus-bagus. Tapi memang beberapa bulan terakhir ini, saya sering mendapatkan keluhan dari guru-guru mata pelajaran yang lain. Kalau MV ini sering tidak mengikuti mata pelajaran, sering menjadi teman kelasnya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Bu. Ya, terima kasih Bu atas pernyataannya. Kemudian kita akan mendengarkan pernyataan dari orang tua konseli sendiri. Bagaimana perilaku MV ini ketika berada di rumah? Apa yang Ibu amati selama ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mengakui bahwa anak saya beberapa bulan ini memang saya kurang memperhatikannya karena akhir-akhir ini saya sering pergi kepada suami saya karena dalam hal lain sehingga saya kurang menanyakan bagaimana keadaan anak saya ketika di sekolah. Tapi menurut saya tidak mungkin anak saya melakukan pembulian seperti itu, apalagi sudah kelewatan batas begitu. Jadi menurut saya anak saya ini pendiam. Kalau di rumah dia nggak pernah membantah-bantah saya, dan saya tidak percaya kalau dia itu melakukan pembulian sebagaimana ya sampai mengakibatkan begini. Dan dia itu rajin, pendiam, tidak pernah membantah, dan saya nggak percaya bahwa anak saya melakukan seperti ini. Oke, sekian dari saya. Oh iya, baik Bu. Terima kasih atas penyampaian dari wali murid. Lalu bagaimana tanggapan dari orang tua korban mendapati anaknya tidak mau lagi sekolah karena sering dibully? Bahkan anaknya menyampaikan sendiri bahwa ia diperlakukan sampai seperti ini, yang bisa dikatakan rasis. Bagaimana menurut Ibu? Ya, terima kasih pada guru BK. Saya sebagai orang tua korban ini sangat tidak menyangka apa yang dilakukan dengan MV. Mengapa yang seharusnya mereka berteman baik dan tidak boleh saling membuli? Bagi saya itu sangat tidak wajar, karena mengapa anak saya ini sampai kena bully dan sampai tidak mau sekolah. Saya sangat menyayangkan sekali dengan perbuatan MV ini. Jadi, saya sebagai orang tua sangat tidak terima karena akibatnya itu sangat fatal terhadap anak saya, Bu. Sampai-sampai anak saya tidak mau sekolah dan tidak mau lagi berbicara dengan saya, itu susah sekali, Bu.
Jadi, saya harap ke depannya ada solusi untuk penyelesaian kasus seperti ini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu atas pernyataannya. Ya mungkin sebentar kita akan carikan solusinya. Kemudian sebelumnya saya berikan kesempatan kepada konseli sendiri. Apakah ada yang ingin disampaikan mengenai permasalahan ini? Saya persilahkan. Ya, sebelumnya saya rasa benar yang dikatakan psikolog. Jujur saya lelah melihat orang tua saya yang terus rebut. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa menenangkan diri saya sampai untuk mengerjakan tugas atau bahkan ke sekolah itu saya jadi malas ngapain. Dan untuk masalah pembelian itu kepada orang tua korban, sebenarnya saya tidak bermaksud seperti itu. Awalnya saya kira hanya akan sebagai candaan karena teman-teman yang lain juga tidak jarang ada yang melakukan hal demikian. Tapi anak ibu merasa itu berlebihan. Terima kasih. Ya baiklah, itulah dia pernyataan atau tanggapan dari NAKMP yang dimana dia menganggap hal ini hanyalah candaan bukan bulian. Ya seperti kita ketahui bersama, mungkin dia merasa ini biasa untuk seperti yang lain, tapi mungkin kepada korban mungkin menyakiti hatinya ketika konseling menyatakan seperti ini. Kemudian untuk kita lanjut ke bagaimana untuk menindaklanjuti permasalahan yang telah terjadi antara MP dan juga si korban. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Psikolog, bagaimana tanggapannya atas tindak lanjut permasalahan ini. Saya silakan. Oke, kalau dari saya sendiri setelah mendengar dari pernyataan korban dan juga wali korban, mungkin begini MP, kalau dari saya sendiri kepada MP maupun dianggap candaan, tapi kan setiap orang itu tidak sama dan ada yang mudah baperan, ada juga yang tidak. Jadi untuk kedepannya tidak perlulah bercanda sampai segitunya. Dan untuk masalah pribadi yang alami, coba luapkan emosinya dengan hal-hal yang positif. Bisa dengan melakukan hal-hal yang sukai. Kalau gemar menggambar, luapkan saja dalam gambaran. Jangan luapkan dengan cara-cara yang merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Dan untuk orang tua MP, coba ibu bicarakan baik-baik dengan suami ibu. Kasihan anaknya jadi terganggu konsentrasi belajarnya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas tanggapan dari Ibu Psikolog. Selanjutnya, apakah ada tanggapan lagi dari Ibu Kepala Sekolah untuk menindaklanjuti permasalahan ini? Kepada Ibu Amel, saya persilakan. Ya, baik. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibu Psikolog tadi, bahwa saya berpendapat setuju dengan apa yang dikatakannya, bahwa tidak semua orang dapat menganggap hal tersebut sebagai candaan. Bahkan itu bisa kita katakan sebagai rasis. Oleh sebab itu, saya harap untuk kedepannya kejadian seperti ini itu tidak terulang lagi. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, itu dia tanggapan dari Ibu Kepala Sekolah sendiri, yang nantinya mungkin juga dari pihak sekolah, khususnya saya selaku guru BK, akan memberikan konseling kepada MP ini mengenai bagaimana cara berperilaku terhadap satu sama lain, apalagi terhadap teman-temannya ketika berada di lingkungan sekolah. Dan untuk korban sendiri akan dilakukan juga konseling yang dimana mungkin bisa membuat traumanya sedikit berkurang atau bahkan menghilang.
sehingga dia menemukan lagi kepercayaan dirinya untuk bisa masuk ke sekolah lagi dan melakukan kegiatan belajar seperti biasa lagi. Dan untuk pihak-pihak terkait, saya ucapkan terima kasih atas pendapat-pendapat dan penyampaian yang telah dikemukakan sehingga ditemukanlah solusi terbaik dari permasalahan ini, serta kami berharap keputusan ini nantinya bisa diterima untuk konsili sendiri. Untuk korban yang bermasalah ini. Banyak terima kasih atas mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.